Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah buat piston. Hari ini kita akan coba buat connecting rodnya, atau biasa kita sebut engkol. Ya, kita mulai dengan klik part. Ya, kita buat partnya dulu. Kita buat sketch. Sketchnya di arah XY plane ini. Ya. Buat sebuah rektang. Siapkan sebuah rektang. Tinggi rektang ini 21. Ini ukurannya masih berupa inci. Kita akan coba dulu dengan klik tools ya, dokumen setting, klik. Di komputer mungkin tidak terlihat, tapi jelas sekali situ ada unit. Klik unitnya, lainnya kita ganti dengan milimeter, massa diganti dengan kilogram. Klik play, oke. Ya, ini sekarang sudah muncul satuannya dalam milimeter. Kita rubah sekarang 21 mm. Ya, ini 21 mm. Bagian ini kita bisa hapus. Bagian ini kita akan jadikan sumbu ya, garis sumbu. Kita klik, dia jadi garis sumbu. Ya, naikkan sedikit. Dia masih. Nah, kita vertical constraint kan dia. Ini di vertical constraint juga ya. Ya, yang ini tinggal di siku. Yang ini akan membentuk siku. Oke. Ukurannya titik ini ke titik ini. Ukurannya 1 mm. 2 mm. 2 mm ya. Dan ukuran sumbu ini ke sini ukurannya adalah 28 mm. Oke, kita siapkan sebuah arc ya, seperti ini. Oke, bagian titik pusat arc ini kita koinsidenkan ya, dan ujung dari garis ini, garis sumbu, kita koinsidenkan dengan ya, ini juga kita koinsidenkan ke sini ya, dan ujung titik dari arc ini kita horizontal constraint kan ya, kita constraint secara horizontal ya. Ini hasilnya. Oke ya, kita lihat ya, dia sudah tidak berubah bentuknya. Kalau sudah, titik sudut ini kita constraintkan ke titik origin kita ya. Setelah itu finish. Nah, untuk gambarnya kita revolve ini akan kita revolve ya. Titik sumbunya kita ambil yang bawah, sudah terlihat sudutnya 90 derajat. Kalau sudah, oke ya, ini hasilnya. Kemudian di belakang ini kita akan gerus atau potong ya. Ya, buat saja segi 4 rektang, semua dimasukkan seperti ini. Oke, ini baru di extrude dengan jarak 1 mm ya. Ini kalau sudah, oke, kita lihat ya,
maksudnya. Jadi ada jarak sebesar 1 mm. Selanjutnya kita buat lingkaran dari belakang part kita ini ya. Siapkan lingkaran. Oke, 2 buah garis, 3 buah garis ini ya. Oke, jarak dari lingkaran, titik pusat lingkaran ke titik origin kita adalah 22, 44 dibagi 2 ya, 22 seperti ini, dan diameternya 16. Ini diameter 16, jaraknya 22 dari sini. Selanjutnya bagian titik pusat lingkaran kita koinsiden dengan garis ini, ujung garis ini kita koinsidenkan dengan lingkaran, sementara bagian dari garis ini kita tangan sikan ya. Kalau sudah oke, selebihnya di trim, kita trim ya. Ini garisnya. Terakhir kita koinsidenkan bagian sudut kanan bawahnya dengan titik origin. Lalu kita extrude ya dengan jarak 3 ya ke arah depan. Oke, nah ini hasilnya. Dari bagian depan ini kemudian kita buat yang identik dengan yang tadi ya. Oke, ditangensikan jarak ukuran ini. Bagian lingkaran ini kemudian kita pilihnya konsentricity kan dengan, nah seperti ini. Kita ubah dulu tampilannya dan ya. Selanjutnya bagian lainnya kita trim, yang tidak kita perlukan kita trim, ini kita trim, bagian ini kita trim. Oke, jaraknya dari titik ini ke titik ini, garis ini ke garis ini ya, itu 1 mm ya, seperti ini. Kalau sudah oke, nah kemudian kita extrude, extrude-nya dengan jarak 9 mm. Sudah oke, ini gambarnya ya. Berikutnya bagian ini kita buat lingkaran lagi, kita buat sketch di sini ya. Untuk ini agak mudah, kita tinggal ambil ke sini ya, ke root menunya, kita buka root menu dari gambar ketiga ya, copy, di sini kita pastekan. Nah ini ya, dilihat dia terbalik, kita tinggal mirror. Ini kita mirror, mana yang akan kita mirror ya, mirror lainnya yang ini. Oke, play. Kalau sudah finish, ini gambarnya. Nah gambar ini kemudian kita extrude, bagian yang kita extrude satu sisi saja ke depan dengan lebar 3 mm. Nah seperti itu. Oke, gambarnya selesai. Gambar kita ya, ini gambar kita. Gambar ini kita akan jadikan prototype, simpannya, kita simpan dulu, klik file, save as,
save ya, kita save, kita simpan dengan nama connecting road atau kita singkat dengan con road. Oke. Ya, ini terlihat namanya con road. Ya. Kemudian kita simpan lagi dengan sekarang pakai save as dengan nama connecting road cap-nya. Nah, kita singkat dengan con road cap. Ya, sekarang berubah menjadi con road cap. Kita punya dua part di situ. Kita punya ya yang identik. Sekarang kita fokus ke con road cap ini. Dari bawah part ini kita buat scape ya. Ya, di bawah ya seperti ini. Kemudian kita siapkan 3 buah garis. Oke, garis yang bawah ini kita hapus. Jarak dari titik origin ke garis paling atas ini kita masukkan 3. Oke, 3. Jarak dari titik origin ke bagian ini paling kanan itu 24. Iya, sementara jarak antar ujung-ujung ini jaraknya adalah 1. Si jaraknya 1. Bagian ini kemudian kita jadikan sumbu. Dari sumbu ya. Ukuran diameternya ini adalah 16. Oke, ini 16. Kemudian kita siapkan arc kita ya kira-kira di sini kita jauhkan dulu. Oke, klik kanan mouse-nya oke. Di sini kita coincident. Yang pertama paling penting kita coincident adalah titik arc-nya ini ada titiknya arc, kita coincident dengan garis ini ya. Ujung garis ini kemudian kita coincident dengan arc itu sendiri. Iya. Dua ujung garis arc ini kita collinear horizontal collinear kan dengan ini hasilnya. Oke. Terakhir bagian dari garis sumbu ini ke paling kanan garis ini kita satukan dengan collinear. Sudah oke ya hasilnya. Lalu kita revolve, kita pilih gambar yang tadi kita buat. Garis sumbunya kita ambil bagian bawah ya, ini ya. Kita lihat dari samping ya, kita nggak butuh semua sepanjang ini, ubah jadi sudutnya kita buat 60 derajat ya. Kenapa? Kalau 90 derajat itu nanti akan nabrak ke sini ya, kelebihan ke sini. Jadi kita buat 60 derajat. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Berikutnya kita buat lubang di sini ya. Saya buat lubang menggunakan sketch. Anda bisa menggunakan hole. Saya lebih suka menggunakan sketch. Buat lingkaran dengan ukuran 8, diameter 8 ya. Nah, lingkaran ini kemudian kita konsentrisikan
lingkaran dengan lengkungan ini kita konsentrisikan. Oke, ini hasilnya. Lalu di extrude, jadikan cut lubang ya, di lubang sampai ujung, kita pilih all. Sudah oke ya. Kita lihat dari depan. Ini adalah lubang untuk mur dan baut ya, lubang bautnya. Nah, kalau kita lihat di sini kepala bautnya pasti nggak muat di sini. Nah, di sini harus kita buat spasi, coakan ya. Kita pilih sketch, kita buat dari permukaan ini sketchnya. Ya, siapkan sebuah titik. Kita tadi tahu ukurannya di sini adalah 8, berarti dia pakai mur M8. M8 jarak keluar dari kepala bautnya itu sekitar 15 ya. Nah, berarti kita ambil jaraknya minimal 8 dari sini ke sini. Kita pilih, kita tambahkan 1 jadi 9. Kita pilih dari sini ya. Iya. Ke titik ini. Ukurannya tadi 9. Iya, 9. Kita minta bantuan dari garis ini, kita jadikan bagian dari gambar kita. Kita pakai project geometry. Klik di sini. Ya, warnanya sudah jadi kuning, ini juga sudah otomatis jadi project geometry. Dari sini kita buat arc. Dari ujung ini ya, ujung garis ini kita buat arc. Iya, kira-kira seperti itu. Busurnya kita lihat klik view, visual stylenya kita rubah ke wireframe ya. Poin ini, titik ini kita koinsidenkan, ini kita koinsidenkan ke sini iya. Jaraknya tadi sudah ada ya, kemudian horizontal konstrankan ujung-ujung garis ini ke ujung garis ya. Kemudian jangan lupa ini dikoinsidenkan, titik pusat dari busur ini dikoinsidenkan dengan titik ini ya, dia sudah segaris gitu ya, agak jauh mungkin. Dan titik ini, poin yang kita buat tadi juga dikoinsidenkan ke sini. Kita unduh dulu ya. Ya, maksudnya bukan koinsiden tapi di horizon vertical constraint kan. Ya, vertical constraint. Titik ini dengan titik ini di vertical constraint kan. Jadi dia satu garis dua titik ini. Nah, yang titik poin yang tadi kita buat juga di vertical constraint kan dengan ini. Ya, ini hasilnya. Bisa tambahkan satu garis untuk menutup dari sini ke sini ya. Kurang. Iya, ini ke sini. Oke, kalau sudah ya, ini tampilannya kita rubah ke, kemudian kita extrude ya, kita extrude, pilih cut, jaraknya all ke depan. Oke ya, ini gambar kita, tampilannya seperti ini. Terakhir gambar ini kemudian belum terakhir, tapi kita buat lubangnya dulu. Sini kita buat ya, kita buat cycle dari titik pusatnya di sini ya, jarak 1 tadi ya, spasi 1 kita buat ini dengan dimensi 17, radius 17. Kita klik kanan mouse kita, ganti dimension tipenya ke radius jadi 17. Oke, sudah.
Sama tadi kita extrude, pilih cut, pilih all, semuanya. Kalau sudah oke. Nah, ini gambarnya. Terakhir kita mirror. Kita balik dulu arah mirrornya. Pilih mirror. Nah, ini mirror kecil. Mirror. Pilih mirror solid. Iya, semuanya dipilih. Plane yang mana? Kita pilih ini. Kalau sudah oke. Nah, jadi mirror. Sekarang kita lihat dari bawah. Oke. Sama, kita mirror juga. Iya, mirror plane yang ini paling bawah. Oke. Yuk. Nah, ini gambar con rod cap kita. Sekarang kita berpindah ke bagian connecting rod ini, ya. Diawali dengan membuat plane, offset. Kita offset plane dari belakang, bagian belakangnya. Kita ambil dari axial plane dengan jarak 30 mm. Ya, ini dari sini kita buat sketch. Kita buat sketch, kemudian siapkan profilnya. Oke. Dimensinya yang ini 4. Dari titik ini ke kita delete dulu ya. Ya, kita hapus, kita naikin dikit. Ya. Dari titik ini ke titik ini jaraknya 1. Ya, dia seperti itu. Oke. Bagian ini kita akan rubah jadi sumbu. Ini juga kita jadikan garis sumbu. Jarak garis ini ke garis ini jaraknya 11. Kita coba. Ini jaraknya 11. Oke. Sementara garis ini dengan garis ini jaraknya 5. Ya, jaraknya 5. Titik ini ke titik ini garis titik ini ya, titik ini ke garis sumbu ini jaraknya 11 ya. Nah, ini tambahkan arc ya. Langsung ke ujung garis ini, masuk ke ya, kita sini ya, dan pastikan bahwa pusat dari lengkungan ini segaris. Oke. Dan ujung-ujungnya juga segaris horizontal, secara horizontal. Berikutnya kita buatkan lagi sebuah arc dari bawah. Ini, iya, kita buat arc seperti ini. Oke, bagian ini kita trim. Iya, nggak bisa di trim, misalnya kita trim. Oke, bagian ini bisa di delete. Oke. Di vertikalkan. Bagian ini juga di trim. Nah, jarak dari titik ini ke titik ini ya, kita buat jarak
jarak tingginya adalah 1 ya, seperti itu. Ada sisa sedikit, kita tinggal trim. Oke. Nah, sekarang kita coba gerakan. Kalau dia berubah, berarti ada yang kurang. Ya, tidak berubah lagi ya. Terakhir, titik pusat, titik pojoknya ini kita konstrainkan dengan titik original ini. Ya. Kalau sudah, ya ini hasilnya. Dari work plan ini kita buat sketch baru. Sketch 7 ini kita akan jadikan basis untuk memudahkan kita menggambar sketch-sketch selanjutnya. Kita buat sketch baru ya di work plan yang sama dengan sketch 7 ya, walaupun ini terlihat sketch 7 tapi dia bukan di sketch kita yang sekarang. Sekarang kita ada di sketch 9. Kita buat rectangle di sini. Iya. Oke. Salah satu garis dari sketch 7 ini, bagian ini kita jadikan bagian dari gambar kita sekarang. Klik proyek geometri, klik yang ini. Oke. Nah, kemudian kita kolinearkan. Ini kita kolinearkan ke sini. Bagian bawah kita kolinearkan ke bagian bawah gambarnya. Oke. Bagian samping kiri kolinearkan ke bagian kiri gambar. Nah, ini tinggal ya, paling atas jaraknya kita ambil dari titik pusat lingkaran ini ke garis sebesar 7. Oke, ya, 7. Itu sudah. Nah, bagian ini kemudian kita extrude. Kita balik extrude-nya ke bagian belakang, pilih all. Iya, kalau sudah, oke. Ya, ini ya gambarnya. Ini untuk kita membuat fillet. Fillet ya. Kita pilih. Ya, ini dua. Filletnya kita ganti dengan 8 mm. Iya, ya. Sudah play. Di fillet 8 mm. Berikutnya bagian bawah. Kalau sudah selesai ya, kita buat sketch baru. Klik ini. Oke. Nah, di bagian bawahnya ini kita masih akan membuat sketch baru dengan bantuan sketch 7 ya. Kita buat sketch baru dulu ya. Ini ya, dua buah garis ini akan kita gunakan sebagai proyek geometri. Garis lengkung ini dan garis plus satu garis lagi, garis yang ada di luar, yaitu oke. Kita buat garis dari ujung garis tadi oke, ujung garis ini tadi ya. Ya, kita coincidentkan. Kemudian kita tangankan ya. Ini dengan garis ini kita tangankan. Garis ini juga kita coincidentkan dengan garis ini. Kita tambah satu garis ya, dari ujung garis ini ya. Oke, coincidentkan. Ini dia.
juga kita koinsidenkan. Kalau sudah, nah ini kita report. Bagian ini kita report. Aksisnya paling bawah, iya, ganti dengan cut. Oke, nah ini kita dapat bagian bawahnya sudah kita dapat. Sekarang untuk bagian atas, bagian atasnya kita buat sketch baru di workbench yang sama, masih memanfaatkan sketch 7. Kita jadikan dia proyek geometri. Garis lengkungnya ini ya, kita jadikan proyek geometri. Oke, satu lagi bagian ya ini. Kemudian kita buat garis seperti tadi ya, identik dengan yang sebelumnya. Kita buat garis dari sini ke ya, kita buat garis saya seperti itu dulu. Oke, dan garis bantu oke. Ujung-ujung garis ini kita koinsidenkan, ini kita koinsidenkan ke sini. Jaraknya dulu, jarak dari garis ini ke ujung garis ini kita ambil 14 ya, 14 iya, dan tambah satu garis lagi mungkin ya, itu ke garisnya ya, ini garisnya kemudian kita vertikalkan ya, vertikalkan. Ini juga garis ini kita sambung, kita koinsiden dengan ujung garis ini ya, dan di vertikalkan hasilnya. Ujung garis ini kita koinsiden ke sini, jangan lupa ditangansikan garis ini dengan ini, ditangansikan ya, dan garis ini kita sejajarkan ini dengan garis ya, seperti ini garisnya ya, kotak ya, di sini agak melengkung sama di sini. Selesai. Lalu kita report ini ya, titik aksisnya yang ini, garis aksisnya yang ini, kita lihat diganti dengan cut untuk memotongnya. Kita lihat dari samping ya, kalau kita potong semua yang akan kena, makanya sudutnya kita rubah hanya sampai bagian ini saja. Kita coba dengan 60 derajat ya, cukup kayaknya 60 derajat. Oke ya, kita lihat hasilnya ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kita siapkan satu plane lagi, offset plane dari plane 1. Kita masukkan nilainya 100 ya, ini plane baru kita ya. Ya, dari plane baru ini kita buat sketch. Mudah saja sketchnya di sini. Tinggal kita buka sketch 7 tadi. Sketch 7 ini klik kanan mouse-nya, di copy, ada copy di atasnya itu ya. Kembali ke sketch 12.
baru di paste. Nah, ini cuma yang sekarang ini nilainya bukan 11, tingginya bukan 11, tingginya adalah 5. Ya, kita sudah rubah tingginya 5. Ya, kalau kita mau lihat ini gambarnya. Nah, sekarang sudutnya ini kita koinsidenkan ke bagian bawah. Ya, dia ada di bagian bawah ini. Nah, kalau sudah, kita finiskan ya. Buat lagi satu plane baru. Offset dari titik ini ke ini sekitar 15. Ya, kita ketik 15. Oke. Untuk yang hasil ini kita report. Iya, kita report ini ya. Kita report aksisnya yang bawah ini ya. Kita buat hanya 90 derajat. Iya, kalau sudah oke. Ya, ini report hasil tadi. Sekarang kita buat sketch, tapi sketch 3 dimensi. Sketch 3 dimensi, kita klik di sini start 3D sketch. Kita buat garis ya. Garisnya dari ujung sini ke ujung garis sini, ke ujung ke ujung profil ini. Klik ya, itu garisnya kelihatan. Tambahkan satu lagi, tarik garis ke sini. Ya sudah. Oke ya. Garis ini harus sejajar. Kita buat dia sejajar pakai ini ya, collinear. Klik ini ya, dia collinear. Sekarang kita lihat tampilannya ke sini ya. Koinsidenkan supaya tidak lewat. Dari sini kita koinsidenkan ke garis ini ya. Oke. Lalu kita ya finish dulu ya, klik finish. Oke. Sekarang kita swipe. Ada swipe di sini, kita swipe-nya, klik swipe. Oke ya, garis profil yang akan kita swipe ini, tinggal pilih partnya yang ini. Oke. Kalau sudah, klik oke ya. Kita lihat kita sudah mulai dapat profilnya seperti ini ya. Nah, dari work plan yang terakhir ini ya, work plan 3, kita buat sketch lagi. Sketchnya 2 dimensi ya, ini ya sketchnya. Nah, kita buat seperti waktu pertama tadi, kita buat segi 4. Kita buat saya dari segi 4, klik di sini iya. Oke, bagian atasnya kita hapus, kita delete ya. Ini kita naikkan sedikit. Siapkan mouse-nya. Oke. Nah, jarak dari titik origin ke titik ini jaraknya adalah 12. Jaraknya 12. Oke. Jarak dari titik ujung garis ini ke ujung garis ini jaraknya 2. Oke, 2 ya. Titik pusatnya si lengkung ini, kemudian kita koinsidenkan dengan titik ini.
Iya, bagian oke. Gambar ini kemudian kita jadikan dari suhu. Iya, dari suhu dengan jarak dari sini ke sini, jaraknya 18, kita ketik 18 ya. Oke, kita pakai coincident lagi, garis sini kita coincident ke sini. Oke, dan ujung garis ini kita coincidentkan ke ujung garis ini. Oke, ini kita sejajarkan menggunakan horizontal constraint. Ini kita sejajarkan menggunakan horizontal constraint. Ini hasilnya ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba gerakan. Kalau masih ada yang berarti masih ada yang kurang. Yang kurang adalah tinggi ya. Oh, tingginya ini salah. Kita delete dulu ya. Maksudnya tinggi yang 12. Ini tingginya 12. Oke. Hasilnya kita gerakan. Ini masih harus kita sejajarkan pakai horizontal constraint. Iya. Oke. Kita coba lagi ya. Sudah semua. Nah, baru kita koinsidenkan sudut ini dengan titik origin kita. Oke, kita sudah dapat ini. Baru kita revolve ya. Ini kita revolve ya. Aksisnya kita pilih bagian paling bawah. Iya. Sudutnya tidak perlu semua, kita ambil 180 derajat. Kita ketik 180. Ya. Nah, arahnya seperti ini. Kalau sudah oke. Iya. Kita lihat ini hasilnya. Dari samping ini hasilnya. Nah, permukaan ini tinggal kita fillet. Kita ambil fillet ya. Filletnya 8. Ya, ini kita fillet 8. Oh, kalau sudah oke, play. Bagian ini kita fillet 4. Sama ya, kita fillet bagian ini 4. Nilainya 4. Kita ambil 4. Ya, play. Oke. Yuk, selesai. Oh, masih ada yang kurang. Iya, apa yang kurang? Ya, di bagian ini kita lubangi. Ini kita buat lubang di sini. Nah, kita pakai sketch saja. Lebih mudah. Buat circle, kita buat circle dengan dimensi diameter 8. Oke. Nah, terus di konsentrisikan dengan lengkung ini. Iya, sudah. Kita extrude. Ganti dengan cut. Arahnya samping. Oke, ya, kita sudah lubangi. Berikutnya yang harus dilubangi adalah dua permukaan ini. Yang pertama dari sini ya, kita buat circle
dengan radius ya, radius tadi 7 34 berarti ya, 17 kali 2 34. Oke, sekalian bagian ini juga ya kita buat lingkaran. Oke, nah konsentrisikan dengan ini. Oke, seperti ini dimensinya. Kalau yang ini 18 ya. Oke, masukkan angka 18. Yep. Ya, kita sudah punya 2 di sini. Tinggal di extrude. Dua-duanya ke extrude. Kita ganti ke cut. Pilih 2-nya. Oke. Pilih all. Kalau sudah, oke. Ya, ini gambarnya. Nah, kemudian selesai ya. Kita mirror ya, kita mirror, kita pilih semuanya. Mirror mudah ya, tinggal pilih mana mirror permukaannya, kita klik di sini. Oke ya, terus kita pilih yang bagian bawah. Ini hati-hati ketika memilih bagian bawah ya. Nah, gitu ya. Ya, jangan takut salah, ada undo, ada undo ya. Ya, kita mirrorkan, pilih mirror plane-nya. Sebaiknya kita bisa pilih ini sebenarnya, kita pilih dari titik origin exit plane-nya ke bawah. Kalau sudah oke. Ya, ini hasil gambar kita keseluruhannya. Work plane-nya kita bisa visibilkan. Ini juga divisibilkan, dan ini juga. Ya, ini hasil gambar kita bisa lihat dari samping seperti ini. Ya, dilihat dari atas ya, seperti ini. Demikian kuliah kita akan lanjut minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.